Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di podcast Cedek Geni di edisi yang ke-109. Tentunya masih bersama saya Rina Prameswari dan rekan saya Denny Sumirat di sini. Dan yang di sana ada Pito Suwardono. Tentunya di podcast Cedek Geni Open Your Mind. Nah, Dimas Diajeng dan Netralis di episode yang ke-109 ini tentu kami menghadirkan sosok narasumber yang sangat menginspirasi, yang patut dicontoh dan perlu diteladani ya. Iya. Kayak kaya gue ya. Kenapa? Kayak ayat kaya. Ini kan masih suasana lebaran. Iya. Oh, minal aji. Iya toh. Gitu. Iya. Saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk segenap kru Cedek Geni dan juga tim Netra Channel mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, 1 Syawal 1443 Hijriah. Ini sudah 11 awal. Iya, 11 Syawal ya. Gak apa-apa, tapi masih suasana Syawal. Jika Boleh, kita dari Cedek Geni ada salah kata, salah ucap, maupun salah menaruh rasa. Nice. Yang terakhir salah klaim. salah klaim, pokoknya dimaafkan aja ya, Iya, saling memaafkan. betul. Yang jelas gak salah ideologi lah. Iya, jangan Salah paham. salah paham nanti. Ya, Nah, sudah? ya kita kenalkan dulu toh. Betul sekali. Siapa yang mau kita podcastkan hari ini, ngobrolnya seperti apa? Ya. Dimas Diajeng tentu di episode yang 109 ini ya, ada sosok apa ini? Wanita atau perempuan yang sangat wanita ya. Ya sangat cantik. Milenial. Iya, milenial cantik ini. Milenial cantik, Miss. generasi Z tapi Generasi Z. intelektualitas banget. Betul. Nah, ini nih patut dicontoh sekali. Selain milenial juga harus Intelektualnya dan juga berprestasi tentunya. Hanya di Cedek Geni pokoknya. Iya, siapa dia? Dia adalah Mbak Yu Emiria Dinar Triana. Ini sebagai milenial berprestasi. Waduh. Halo, selamat datang Mbak Yu Emiria ya panggilannya. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Suaranya beda deh. Gimana? Mau pas wawancara ning kono mau Iya. ning mburi panggung. Karo ning ngene iki kok beda. Beda. Perasaanmu saja. Iya. Lek manis iki. Iya. Mungkin karena kita sudah berada di meja ini ya. Ini dramaturgi apa realita gitu? Gak tahu ini. Iya. Yang penting nggak Lydia Danira aja ya. Yang jelas Lewat. dakpol. Dakpol. Dagelan politik. Layangan. Nah. Terus Mbak Yu, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, ada sesi yang harus dilalui nih Mbak Yu. Apa itu? Nah, namanya adalah sesi pantik api. Nah, di sesi ini ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata Ya. yang harus dipilih salah satu dan dijawab secara cepat oleh narasumber. Nah, bagaimana Mbak Yu? Sudah siap? Siap Siap, dong. ya? Siap banget. Siap banget. siap. Iya wes. Ya, oke. Diajeng Emiria. Biasa disebut apa panggil Nana ya? Miriam. Emiria aja. Emiria. Enak Emiria. Biasanya saya panggilnya Dina. Ya. Dipilih ya. Iya. Dijawab dengan cepat tanpa mikir. Satu. Daya atau upaya? Daya. Arus atau gelombang? Gelombang. Debat atau diskusi? Diskusi. Simpati atau empati? Empati. Realis atau idealis? Realis. Terbuka atau tertutup? Terbuka. Sejarah atau politik? Politik. Memaafkan atau melupakan? Memaafkan. Cerdas atau pintar? Cerdas. Membaca atau menulis? Membaca. Waduh. Kira tuh angel kesimpulannya. Harus kaget ya. Iya. Siksa. Karena memang Siksa. Siksa, ya, betul. Nggak linear dia, zigzag. Ya karena generasi Z siksa. Nah, generasi Z zigzag. Sukanya siksa. Soalnya realis tadi. Iya, Sukanya realis. Lihat dia ya realitanya saja. Cuma tadi lebih ke Terbuka memaafkan. dan juga terbuka. Memaafkan, empati, Iya, terbuka. jadi nek umpamane lagi putus ngono ya wis
Ya, langsung, tapi masih iya. bisa komunikasi. Menak. Iya, Bisa soalnya- sambung lagi. Ya, karena kan masih ada empati tadi. Gimana betul? Iya. Maafkan tapi tidak melupakan. Oh iya iya. Memaafkan tapi tidak melupakan. Tapi yang dipilih kan gelombang, ya itu. Iya. Nah, Betul. Maksudnya buat pembelajaran. pembelajaran masih naik turun berarti kalau belum ada lembar. Makanya kalau belajar itu membaca kan. Iya. Lihat membaca tadi. Ya. Emiria Dinar Triana. Iya. Tria. Selamat datang saya ucapkan kembali. Nah, Lahir di Tuban ya? lahir Iya. di Tuban. Kebetulan. Berapa tahun yang lalu ini? 22 tahun yang lalu. Wah, 22 tahun. Masih anu. Ya. 22 tahun yang lalu, terus kemudian dulu SMA-nya di mana? Dulu SMA-nya di SMA 3. SMA 3. Oh, Ambil SMA jurusan aja. apa ini? Jurusannya IPS. IPS. Saya juga IPS. Asli. Saya Pak. Ya. Aku ora jelas. Bahasa ya. Bahasa. Iya. SMA 3 tahun berapa lulus? 2018. 2018. Kemudian Langsung masuk S1. Iya, kebetulan. Dapat SNMPTN dulu. Oh. SNMPTN. Jalur undangan. Iya. Nah, bagus banget ini buat Oke. Tadi kalau Rina kan nggak pernah datang di undangan. Oh, Ya. berarti jalur VIP. Gak tahu. Ono tak? Gak ada. Pasnya VIP free. Waktu itu SNMPTN masuk di Pilihan pertama. Pilihan pertama. Universitas Erlangga. Oh. terus kemudian pilihan yang kedua UPM. apa? Ngambil apa? Yang Universitas Erlangga itu ambil HI, yang UPN ambil komunikasi. Ambil komunikasi. Nah, kenapa dua jurusan itu yang awalnya dipilih? Jadi kenapa aku ambil HI dan komunikasi karena sebenarnya passion aku itu komunikasi gitu, ngobrol sama orang, terus suka sama bahasa Inggris. Jadi kenapa pilihan aku HI? Oh, seperti itu. Tapi sebenarnya passionnya ke komunikasi. Iya, komunikasi. Kebetulan keluarga itu kebanyakan backgroundnya komunikasi. Komunikasi. Oh, komunikasi. Jadi kayak ngaruh ke kayaknya pilihan aku komunikasi. Oh, seperti itu. Tapi Oke. beda nggak HI sama komunikasi itu? Beda tentu saja, Pak. Bedanya apa? Bedanya ya fokusnya. Fokus dan prakteknya. Kalau HI kan politik sosial gitu kan. Kalau komunikasi kan tentang gimana kita jadi apa, Berbicara begitu. social communication. Oh, Social social communication. communication. Oke. Berarti yang dipelajari di HI tadi politik sama Politik, ekonomi, Ekonomi. sosial budaya. Karena HI itu ilmunya ini multidisipliner. oh gitu ya. Oke. Multidisipliner. Iya. Apa saja tadi? Sejarah, Ekonomi, ekonomi, politik, sosial, budaya. Ah, ini Koleksos Bukoro. terkait dengan keilmuan HI ini. Iya. Emiria sendiri dari yang disebutkan tadi senang yang mana mempelajarinya? Sebetulnya saya suka semuanya. Jadi Sebetulnya. suka budaya, suka sosialnya, suka ekonominya. Tapi yang lebih cenderung itu lebih suka politik dunia, Politik internasional. politik internasional. Ini Oke, lumayan oke. berat Oke, ini oke. kelas. Apa mempelajari apa di situ? Kalau saya kebetulan fokusnya ke US. 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 Bukan USSR ya? Bukan, Oh, enggak tidak ada. Udah enggak ada. Enggak ada kok dipelajari. Tiga kenangan. Tinggal Kan enggak apa-apa jadi akar ya. US, United States of America, USA. Ame siapa? Amerina. Amerika. Amerina. Amerika. Kenapa itu? Kenapa Kok pilih senangnya US? ada di US? Iya, balik lagi kenapa aku suka US. Pertama ada interest yang tinggi tentang gimana sih politik di US, perkembangannya. Terus kayak menarik aja gitu kalau kita mempelajari terus up to date sama apa yang terjadi di Amerika gitu. Jadi itu hal-hal yang bikin aku oh ya ternyata aku punya interest yang tinggi ya di US gitu. Kenapa nggak China? Gitu kan? Atau Jepang mungkin? Iya, lebih tertarik ke US sih, ini kayak Oke. menarik. Apa-apanya kira-kira yang membuat tertarik itu? Budayanya atau apa? Dinamika politiknya, ekonominya, culture-nya itu yang bikin kayak beda sama Indonesia tapi menarik juga ya buat diteliti. Tapi di Amerika itu demokratis enggak gitu kan? Oh iya dong, Amerika kan negara pelopor demokrasi. Tapi kan partainya cuma dua. Iya, Itu nah, demokratis. yang jadi pembeda dari
Indonesia dan Amerika. Berarti kan di sana masih Orde Baru. Dua partai. Masih plural. Kamu sih, ini sebenarnya yang HI itu aja sebenarnya ada dua nih. Ya. Sebenarnya ada dua sebenarnya yang HI itu di sini tuh sebenarnya ada dua, gitu kan ya. Tapi yang dua salah. Lah sebenarnya kok ada yang salah berarti. Jadi oke, Amerika ya. Amerika. Kalau saya dulu Eropa kan. Oh, iya. Kalau di skupnya itu lebih ke demokrasi sebenarnya. Gitu, Eropa gitu. Jadi ada perbedaan. Saya juga HI kok. Apa? Hubungan inisial. Pribadi ya Pak Rana. Iya. Tahu nggak sebenarnya sedikit bisa dijelaskan atau bisa menceritakan yang masih diingat terkait dengan sejarah Amerika? Kalau di Amerika itu Apa yang ingin diceritakan dari Amerika sebenarnya? dia punya ini ya political party system ya, dimana dia itu punya dua partai politik yang mendominasi. Ya, Ada betul. Democratic Party System sama Ya. Republican Party System. Nah, itu yang mendominasi perpolitikan pemilu di Amerika Serikat. Sampai sekarang dari transisi Trump ke Joe Biden itu kan juga dari pengaruh dua partai politik besar di Amerika. Kira-kira menurut pandangan Emilia dalam hal demokratisasi atau pemilu atau politik, Amerika sama Indonesia lebih maju mana dalam pemilihan presiden? Ya, kalau lebih maju mana itu gimana ya jelasinnya, karena Jadi gini. demokrasi di Indonesia dan di Amerika itu punya Karakter karakter berbeda. 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 Ya, jadi kalau kita membandingkan lebih demokrasi mana, tentu agak ini ya, kita lihat dari perspektif mana. Enggak, saya bilang lebih maju. Katakan begini, kalau di Amerika mengetahui kemenangan si calon presiden ini berapa hari Lebih setelah? cepat. Ya lebih cepat. Lebih Berapa? cepat. Mungkin 24 jam bisa langsung tahu. Indonesia tuh hampir satu sudah tahu. Sudah bisa dipastikan. Bisa dipastikan nih ya. Berarti kan lebih maju Indonesia. Sudah dipastikan bahwa oke Mentah gitu loh. Padahal urung pemilu. Mulai iya apa itu? Belum pemilu sudah tahu. Sudah tahu hasilnya gitu. Nah, itu aslinya ya ora demokratis. Karena sistem pemilu sebenarnya demokrasi itu salah satu standarnya yang bisa dilihat demokratis tidaknya adalah pada sistem pemilihannya. Gitu. Selain itu ya banyak sekali. Selain ada pers juga partai politik serta perwakilan itu kan juga dilihat gitu apakah dia demokratis atau enggak. Jadi keberlangsungan sistem pemilu atau keberhasilan dari sistem pemilu itu hanya salah satu faktor saja sebagai nilai demokratisasi gitu. Lah iya. Setuju banget. Nah, setuju banget. Pemilu itu kan kudeta secara konstitusional. Iya, betul. Kalau iklan itu adalah kebohongan yang dilegalkan. Ya katanya begitu. Nah, HI-nya di Eropa terkait tadi sudah ditanyakan terkait dengan demokrasi dan pemilu. Nah, kalau tentang budayanya gimana? Bisa nggak bercerita? Kalau budayanya ya, kalau di Amerika itu karena lebih liberal, terbuka gitu, tentu sangat berbeda dengan Indonesia yang mayoritasnya Muslim. Jadi tentang bagaimana keberagaman itu banyak muncul di Amerika, itu sih yang jadi menarik. Oh iya, ternyata Amerika punya banyak keberagaman yang tetap hidup berdampingan. Oke, ekonomi politiknya gimana? Ekonominya karena menganut sistem kapitalis gitu, jadi ya berbeda tentu dengan negara-negara lain yang tidak mengikuti sistem tersebut. Ketika Amerika menjajah di beberapa oke lah, mereka turun ke Afghanistan dan lain sebagainya, penilaiannya Amerika seperti apa? Infiltrasi ya. Infiltrasi barangkali. Ya itu menjadi salah satu bagian dari proses politik mereka gitu. Nah, bagaimana mereka itu mencari atau membangun atau seperti apa? Iya, mencari ya untuk mencari kekuasaan gitu ya. Oh gitu ya. Kekuasaan atau memperlebar gitu, memperluas itu ya. Itu artinya seperti itu ya. Bukan perluas wilayah mungkin barangkali. Kekuasaan ya pengaruh kan gitu. Politik. Tapi kalau cukup cuma pengaruh saja, ngapain sih dengan perang gitu? Kan dengan ekonomi saja sudah cukup. Karena Gimana? perang itu salah satu cara. Iya, salah satu cara. Salah satu cara untuk menyebarkan ideologi atau nilai-nilai value yang dimiliki Amerika sendiri. Amerika katanya tadi negara demokratis. Iya. Apakah nggak ada rasis di sana?
Rasisme. Kalau kita berbicara Iya, rasisme itu nggak bisa denial ya Pak. Iya, iya. Sampai sekarang pun mau kita memerangi rasisme, hal tersebut masih ada. Masih ada, ya? Namun di sini adalah tentang bagaimana kita menyikapi hal tersebut, biar sikap. rasisme itu semakin berkurang. Karena semakin Betul. at the end of the day itu kita lebih toleran gitu nggak sih harusnya Di sana ya. keberagaman. Di sana sudah begitu ya. Sudah. Iya. Oke. Ketika masuk di mahasiswa HI, pernah nggak sih di kedutaan atau kemana-kemana diajak? Oh gitu. Kalau di HI UNER sendiri, jadi ada namanya PKL magang. Nah itu menjadi kebebasan mahasiswa untuk bisa tuh untuk magang di kedutaan besar Indonesia untuk negara lain, atau kita bisa magang di KBRI, Kedubes. Seperti itu. Nah, Emilia kebagian nggak waktu itu? Kalau kunjungan ke konsuler tuh pernah di Amerika, di Surabaya. Di Surabaya? Iya. Oh, konsulat Amerika. Iya. Pas demo atau pas apa itu? Berkali pas demo. Saya kunjungan nih ya. Sambil bawa poster. Jangan dong. Jangan ya. Itu sahabat kita. Barangkali kalau Emilia melihat ada konsulat jenderal di kota-kota besar itu sebuah bentuk apa? Kalau saya menilai kan ini kan sebuah mata-mata sebenarnya. Iya. Dia ini mata-mata sebenarnya. Kalau ada kedubes di Indonesia. Kalau di sini pokoknya bebas saja, Iya. Emilia. Iya, bebas. Jadi bebas Jadi saja. itu Pokoknya lebih pemikiranmu ke- seperti apa? Toh bebas sudah saja. lulus toh? Sudah Sudah lulus toh? Santai. Sudah. Iya. Kalau anak HI bilangnya itu sebagai upaya diplomatis. Diplomatis, ya. Tentang Upaya bagaimana diplomatis. kunjungan kan duta besar ke sebuah suatu negara gitu. Tentang dimana nanti adanya kerjasama yang dibangun gitu, tentang pertemuannya summit Oke. seperti itu. Kalau kerjasama Indonesia Amerika dalam hal apa kira-kira? Tentu banyak ya, saya rasa baik budaya, sosial, ekonomi tentu saja. Kapital Mengingat juga. dengan Amerika kan negara adidaya gitu. Oh. Pertahanan Jadi- keamanan juga lo baru lo kemarin. Oh iya, Hankam ya? sama menteri kita ya. Iya, betul. Pertahanan. Yang siapa itu? Apa terkait apa? Banyak sih. Yang Hankam tadi loh. Bukannya Prabowo kemarin habis di sana tak? Kunjungan. Tiap hari ke sana enggak apa-apa. Oh tiap hari ya, Enggak apa-apa ke sana. Ngopi ya kemarin ya, iya. Iya. Menteri Pendidikan juga ke sana gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Sri Mulyani juga cari Starbucks gitu ya. Dan Jadi direkturnya ini kok. Jadi direkturnya Bank Dunia. Iya. Mantap. Iya. Sekarang Iya. sebelum menjabat. Iya, oke. Nah, menariknya ada di mana tadi? Ada ke konsulat. Di konsulat dapat apa aja? Jadi di konsulat Surabaya US itu ya kita dapat ilmu gitu tentang gimana perwakilan Amerika di Indonesia, upaya diplomatis apa yang sudah dilakukan, kerjasama apa, baik kayak sudah kunjungan kemana, kayak gitu. Kalau Amerika sendiri melihat Indonesia itu seperti apa kira-kira dari pandangan mereka? Kalau dari pandangan mereka ya sebagai kedubes Amerika gitu di Indonesia menganggap Indonesia itu negara sahabat gitu, tentang bagaimana mereka itu bisa membangun kerjasama di Indonesia. Masa sih? Kenapa dibilang negara sahabat? Iya. Padahal Kalau nggak sahabat ya kita diperangi. Iya. Loh tahun 65 itu kan ya itu Nggak ada bukti kok. Padahal banyak Kita kok debat sendiri sih. ada pengakuan banyak yang mengaku. Iya, banyak Cuman kalau SDA kita pemerintahnya yang nggak diambil mengaku. juga kan ya. Oke. Loh kalau Amerika itu sebenarnya kan mengekor pada Indonesia kan? Wih, Lebih ya. gitu Dia ya. membutuhkan banyak energi Kalau dari dulu Indonesia. kita Kartini terkenal dengan Iya. Habis gelap gelap terbitlah. terbitlah terang. Heeh. Amerika Habis terang terbit. Habis gelap. habis gelap terbitlah terang. Oh, Sudah diganti Biden. Ya Indonesia dulu. Bisa aja. Iya. Trump. Kita Kartini sudah ratusan tahun yang lalu. Itu salah satu skripsi saya itu. Oh, itu? Iya. Oh. skripsinya. Iya. Apa? Itu apa? Mungkin Skripsi akan saya itu Trumpnya seperti apa itu? mengkaji personalitas Trump. Oh, ini apa Jadi ini? tentang gimana personalitas Trump itu mempengaruhi beliau Ya. sebagai sosok pemimpin negara dalam membuat kebijakan, khususnya di kasus imigran Muslim. Kamu kasus imigran Iya, Muslim. karena kalau kita tahu nih dulu itu imigran Muslim kan menjadi salah satu hal yang Iya. apa ya? Ya kayak tabu, problem Isu-isu yang gitu. internasional. Iya. Cukup sensitif di Amerika Iya, sedang iya. di masa Trump itu. Jadi saya kaji itu. Apa yang ditemukan itu apa? Kalau dikaji itu susah, Iya. enak di umroh. Iya, iya. Lama ya Pak? Iyalah. Jadi tentang
bagaimana background politics, terus kemudian ekonominya Trump, bisnis yang dibangun, keluarganya Trump itu mempengaruhi Trump dalam memimpin, jadi sosok pemimpin gitu. Terus jadi background politiknya, terus bisnis yang sudah dilakukan dan keluarganya seperti apa yang dimiliki, backgroundnya itu mempengaruhi Trump tuh dalam menganalisis, melihat permasalahan imigran Muslim di Amerika Serikat. Apa kaitannya itu, Pak? Ya, backgroundnya kalau dilihat dari Trump Kalau sebenarnya. Trump itu kan sosok yang terkenal dengan Islamofobianya ya, jadi itu Islamofobia. mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Trump. Jadi dia kayak melakukan namanya travel ban, pembatasan jumlah imigran yang masuk di Amerika Serikat. Oke. Itu salah satu proses atau kebijakan yang proteksionis. Oh, di itu masa membatasi kemerdekaan. imigran Muslim maksudnya? Iya, yang masuk. Oke, oke, oke. Karena Tapi kalau mahasiswa boleh ya? itu Mahasiswa Muslim semua masuk? mempengaruhi. Semua? Iya. Takutnya mungkin Berarti termasuk kita berwisata ke sana juga ini ya? Dulu di waktu Trump itu dibatasi banget, Dibatasi Kak. ya? Karena kan dulu benar-benar kayak naik banget itu nilai angka terorisme Muslim. di Amerika Serikat. Oh, terorismenya ya. Terorismenya. Berarti Jadi nggak Trump- demokratis kalau begitu. Nah, Lah wong menguasai apa kanggo keamanan negara kayak. Jadi- Demokratis nggak begitu kok. Kayak kita ini loh. Masa ono Semuanya dikasih kan? keamanan negara kok demokratis terus mamane jenengan niku nggih monggo. Masa kaya Enggak, ngono. kayak orang Indonesia itu kan demokratis banget. Njaluk apa kowe Mas kayak nih kabeh. Ayo njaluk apa? minta apa lagi? Apa semua dikasih? Uranium sekarang. Iya. Lah kan masnya sekarang sudah ada uranium. Minta apapun dikasih sama kita kok. Iya, lah kita itu loman loman banget gitu. Kowe kok kelop karo aku tuh. Biasanya orang. Biasanya ora. Mbok piye bisa. Iya, biasanya orang. Lah ya. Terus kalau boleh diceritakan sedikit gimana tadi tentang backgroundnya keluarga. Background iya. keluarga. Jadi Trump itu kan sosok yang ini ya, menganut Protestan ya. Jadi Oke. Protestan, Oh, terus Protestan ya. punya sikap Islamofobia, orangnya cenderung nasionalis, terus konservatif juga. Ya, ya, Oh, konservatif Iya, ya. terus Oke. juga backgroundnya politiknya Partai Republik. Oke, Jadi oke. itu yang mempengaruhi Trump itu. Oh, jadi fokusnya arah kebijakannya pembatasan juga. Apakah itu juga yang termasuk apa namanya? Trump menjadi tidak terpilih lagi karena nasionalis tadi ya? Karena Amerika kan bukan negara nasionalisme saya rasa. Liberal. Trennya sudah berbeda. Iya, sudah berbeda. Makanya, Iya. makanya Trump nggak laku lagi gitu loh. Kan nasionalis Jadi dia. sesar ning Amerika. Sama Amerika ya. Amerika wae. Tadi kalau melihat katakanlah kalau dideskripsikan ada teori ya. Iya, teorinya apa ya? Kalau teori mungkin bisa pakai leadership personality. Pakai leadership Ya, personality. leadership personality. Jadi itu bisa mengkaji tentang bagaimana personalitas pemimpin itu mempengaruhi cara dia membuat kebijakan, Oh, gitu. melihat suatu permasalahan. Oke, seperti itu. gitu ya. Ada backgroundnya berarti ya. Iya, ada backgroundnya, politika, terus keluarganya. Keluarganya seperti tadi. Kalau rakyat Amerika melihat Trump itu seperti apa? Waktu Kira-kira. pemilihan Trump atau saat ini? Melihat Trump. Jadi ini ya, di Amerika Serikat itu waktu pemilihan Trump itu ada masyarakat yang cenderung pro Trump dengan melihat oh iya case terorisme ini memang harus diselesaikan gitu. Ada juga orang yang tidak pro, maksudnya lebih ada fokus lain yang harus dilakukan gitu. Namun pemenangnya justru Trump yang mengusung permasalahan terorisme itu Terorisme itu. di tahun 2015 di masa beliau melakukan kampanyenya. Artinya isu Islamofobia sebenarnya di Amerika itu boleh dikatakan sampai ke rakyatnya sudah ini Iya, ya, sudah banget. Ya. Tapi kenapa yang di periode kedua Trump tidak terpilih? Apa yang membuat dia tidak terpilih? Ya, Kira-kira. kalau menurut saya pribadi, kenapa Trump di periode 2 ini tidak terpilih? Joe Biden ini lebih bisa mengangkat isu-isu sosial gitu, yang relate sama masyarakat Amerika Serikat. Amerika sendiri. Contohnya? Contohnya tentang kayak humaniter gitu, kayak ya Humanisme. bisa kayak oh iya ya ternyata kita bisa emansipasi gitu, bisa toleransi Toleran, gitu. iya. Nilai value itu yang diangkat oleh Biden yang pada akhirnya bisa Menyadarkan lah setidaknya nilai-nilai bisa itu mengubah persepsi masyarakat Amerika Serikat. Oh, yang sebelumnya itu lebih buruk terhadap masalah Islam, sosial katakanlah. gitu. Di Biden lebih ternyata enggak kok, Enggak. ada hal-hal lain yang bisa dibuat kerjasama. Oke. Tapi yang Biden ini tidak Islamofobia ya?
Tidak seperti Trump gitu. Nggak serasis Trump. Ah, itu dia. Enggak Ya. Itu sudah Se. Ya karena pemimpin itu kan punya apa ya, fokusnya masing-masing, Masing-masing. punya ciri khas gitu dalam memimpin itu. Mau fokusnya kemana sih, kepemimpinannya itu mau dibawa kemana gitu. Tapi di masa Trump dulu banyak demonstrasi sebenarnya. Kalau demokrasi tetap berjalan. demonstrasi. 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 Iya, karena kalau kita melihat Trump sendiri kan sosoknya yang vokal gitu ya. Dia sangat ambisius, sangat pengen jadi center of attention gitu. Jadi kalau kita lihat dulu kan di tweetnya Trump itu mau masalah apa aja itu kan selalu diomongin sama dia. Sampai pada akhirnya di akhir kepemimpinannya Twitternya di-ban. Oh, di-ban. Iya, di-ban. Ben aku di-ban ke wae ra di. Itu. Ora tau dinggo. Bukan. Jadi memang dihilangkan gitu. Yang menghilangkan siapa? Pihak Twitternya dong. Twitter itu punya siapa? Kalau sekarang, Iya. Elon Musk dong. Iya, Mas Elon. Kan sudah dibeli. Elon Musk. Sing kini ketemu. Oh iya, sama ini ya. Iya, Iya, iya. menteri itu. Berarti ya medsos itu tidak demokratis yo. Dekat gitu aja. Oke. Nah, ini kabarnya jadi apa ini Duta Fisik UNER. Iya, duta terfavorit, duta fisik UNER. Sampai sekarang? Sampai sekarang sebelum pemilihan lagi. kapan pemilihan lagi? Juni besok Iya. ini. Lengser. Pemilihannya di mana? Di sana tuh? Di UNER, di Enggak di kampus. sini. Iya. Di sini gini aja. Di Amerika. Itu apa itu? Itu duta apa? Visip. Duta fisik UNER ya. Apa itu? Ini fakultas ya? Iya, Fakultas. betul. Jadi duta fisik UNER itu salah satu pencapaian saya. Jadi mahasiswa UNER. Jadi duta fisik UNER itu mahasiswa yang menjadi representasi. Jadi apa ya, representasi atau wajah dari fakultas FISIP khususnya. Wajah. Iya. Jadi kalau misalkan ada acara apa gitu, biasanya duta FISIP atau duta itu yang maju ke depan, buat mewakili. Berarti kalau saya lihat Emiria itu sudah lihat gitu fisip gitu ya. Iya. Termasuk Trump ini tadi juga gitu fisip. Enggak kayak dilakukan tuh apa saja? Jadi duta Yang itu. dilakukan itu Kegiatannya. karena kita jadi duta, kita dari representasi gitu ya, dari FISIP gitu. Jadi kita attending, kita ngasih tahu ke orang kita bagaimana sih perkuliahan di FISIP itu, gitu. Tentang apa sih FISIP itu? Kita menyampaikan aja visinya, FISIP misinya seperti apa. Gitu. Itu dihafal ke kabeh ya. Berarti Tentu bagian saja, dari itu politik sudah ini ya. jadi salah satu. Bagian dari politik sebenarnya. Bagian Bagian dari strategi. politik, ya. Nah, Itu visinya seperti itu. Yang dilakukan apa saja? Kalau Yang saya sudah pribadi menjadi duta itu saya sudah kayak attending acara gitu. Terus kalau misalkan bisa dari narasumber, narasumber. iya, tentang kan banyak tuh jadi duta itu kan ada namanya branding, gitu. Branding, branding, branding. gitu, personal branding. Nah, bagaimana kita sharing gitu tentang fakultas kita. Itu memenangkan dengan berapa kontestan? iya kontestan. Cukup banyak waktu itu, Pak. Wow. Berapa orang? Berapa orang kira-kira? Laki-laki itu laki-laki perempuan apa? Laki-laki perempuan yang Oh. dipilih. Jadi pasangan ya? Iya, pasangan. Melalui banyak tahap seleksi. Seleksinya seleksi 1, 2, ada karantina, ada tes bahasa Inggris gitu. Oh gitu. Oke. Yang pertama itu total ada berapa total? Sudah awal. Kurang lebih 4 10. 4 seleksi. 4 seleksi. seleksi. Pesertanya ada berapa? Pesertanya 100 mungkin ya. Iya. Itu satu angkatan atau? Itu Tiga ada angkatan? batasnya sih, dari misalkan Semester angkatan berapa itu? iya dari semester 1 sampai semester 5 gitu. Lima ya. Masa baktinya 1 tahun. 1 tahun. Oh masa baktinya cuma 1 Iya. tahun. Tapi justru kemarin kalau jadi duta tahun lalu berarti kan masih fokus-fokusnya skripsi itu. Iya. Apa enggak bingung gitu bagi waktu? Iya, itu sih seninya menurut saya. Oh yes, ini. Ngerjain skripsi dan Milenial jadi ini duta. seninya. Iya. Milenial ini ya, Seru seperti ini. juga. Tapi enggak bingung ya bagi waktu itu. Enggak, karena kan udah di schedulein itu. Ada ini kita harus standing di acara ini, Iya. terus di hal lain harus ngerjain skripsi tante. Saya lihat di medsosnya juga agak ini ya, sering upload Iya, iya suka sharing-sharing Iya. tentang isu-isu gitu. politik seperti itu. ini. Kalau yang dilakukan di medsos apa aja? Kalau saya cukup aktif di sosmed tentang
biasanya itu sih tentang ikut promosi gitu. Promo. Iya, Oke. gitu. Yang mau promo ya. Yang mau promo. Tapi ini lanjut S2 Ya, insya Allah. di jurusan yang sama. Masih mikir atau Masih linear, tapi untuk jurusan yang spesifiknya rahasia. iya. At Tapi least di linear, kampus yang ya. sama. Pengennya study abroad ya. Pengen Oke, keluar good. negeri. Wow. Study Ambil abroad scholarship, in amin. Germany, jejere manunggal. Pengen kemana? Kalau mamanya abroad gitu, pengen kemana ini? Pengen ke US. US lagi. Pengen banget. US ya no. Mungkin pengen kenalan sama Om Trump. Eh? Pengen kenalan sama Om Trump. Om Trump. Iya. Bukan Pak. Uncle Trump. Sekarang Uncle Trump ya, enggak Uncle Sam lagi ya. Uncle D. Masih gelombang Rusia ya. Oh iya. Oh iya, kalau melihat ini Amerika sama Rusia gimana sekarang? Ukraina, Rusia. Ukraina ya. Enggak ya, nggak apa-apa lah di plesetin dikit ya. Karena Amerika ikut ngebantu. Nah, itu dia di belakang kan, Amerika di belakang kan. Iya. Gimana? Ya, itulah dinamika hubungan internasional ya, Pak. Tentang bagaimana dinamikanya terjadi. Ada negara-negara membantu gitu. Kalau saya melihat Masa negara membantu? maksudnya menyuplai Oh, dia bukan membantu kok. Iya. Kalau Amerika lihatnya gimana? Dia Terkait punya dengan Amerika yang di Ukraina kan? Iya. kalau saya lihat gimana reaksi dan yang tindakan yang dilakukan oleh Biden. Joe Biden gitu, Biden cukup memberikan support ke Ukraina. Alasannya menurut Ya, humanity lagi ya. Hah? Tapi kan justru banyak media yang hujat Biden kemarin. Nah, Karena itu alasan humanity. Iya. lebih menitinya. Karena dia diserang menurut itu. Iya. Nggak ada yang maksud lain kalau di menurutnya Emi. Kalau maksud lain itu kan ya lihat point of view-nya gitu. Kepentingannya. Kepentingannya. Politik. Iya. At least semua orang tahu. Emilia melihatnya kepentingan internasionalnya Amerika. Iya, kepentingan nasionalnya kan membantu gitu. Oke, membantu ya. Iya, AIDS namanya. Masa sih? Oh, gak dulu ibu ya. Waduh. Membantu karena Iya, kemarin kalau nggak salah Joe Biden sudah ratifikasi itu. Iya, ratifikasi Untuk bantuan. senjata ke Ukraina ya. Bantuan senjata loh ya. Itu bantuan berupa apa ya, hubungan barangkali kalau satu ras kan tidak ada juga, tidak satu ras sebenarnya. Apa yang membuat dia membantu itu? Kalau kita lihat gitu ya, kemarin tuh Joe Biden memberikan bantuan kemanusiaan dan senjata Jatah. buat Ukraina. Berarti kan justru apa namanya? Ya membantu perang itu terus gitu loh. Artinya tidak menghentikan perang. Tapi kalau mau melihat sejarah katakanlah ketika ada di Irak atau Iran katakanlah Iya. ketika kaum Sunni terpepet begitu ya, atau katakanlah ada suatu suku atau apa, dia biasanya masuk untuk memberikan bantuan. Biasanya Amerika kayaknya kayak gitu. Seperti itu sih. Atas nama biasanya seperti yang Emilia kayak katakan itu. humanity sebenarnya, kemanusiaan. Bukan tadi Kan kemanusiaan kan diserang. Apa itu jadi jualan temannya? senjata itu. Enggak. Jualan militer, bukan militer. Ya itu kan belum dijual. Tapi kan dikasih dulu secara kredit 5 tahun. Lebih ke self defense gitu. Iya, kan nggak ada yang gratis di dunia ini. Iya. Nggak ada yang gratis. Kita anjingnya mau orang gratis. Iya. Suplai minyak kali ya. Iya, barangkali itu ya kepentingan lebih besar mungkin barangkali. Iya, betul sekali. Terus ada lagi? Dimas, Diajeng, Rina? Pertanyaan? sepertinya sudah digugat. Sudah? Loh kok wis dari? Mas Pitu lah ini kalau Lah kok menengai kok. Saiki wis. Lah iya. Pengennya dilanjut terus. Itu Terus ame-ame itu. apa namanya? Pacar sudah ada? Iya, itu tadi ya. Statusnya. Status gimana ini? Ya kan katanya tadi terbuka, mungkin Ya, terbuka, mungkin Mas bisa. Diajengnya di sana. Ada yang pengen kenalan sama Diajeng Emilia. Oh, melalui saya dulu. Melalui kita dulu ya. Super clan itu jenenge. Super clan. Super clan. Gimana? Status? Barangkali Lagi no comment. Oh, no comment. no comment atau no comment? Berarti nggak taken ya. Nggak taken. Enggak, kalau barangkali ada semacam apa namanya? Kesan. Ya
motivasi, closing statement. closing statement. Iya. Jadi Ini harus dua bahasa ya, dua bahasa, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. tapi sebelumnya kalau di UNER itu HI itu harus menguasai berapa bahasa? Cukup satu atau berapa? Sebetulnya kalau bahasa Inggris itu maksudnya sudah Wajib. yang Harus. Mahir ya? bukan wajib ya, maksudnya kalau kita Ditekankan. mau belajar tentang isu-isu internasional, jadi kan basicnya harus tahu bahasa Inggris. Iya, iya. Tapi di HI sendiri itu waktu kita awal semester dikasih dua bahasa mata kuliah wajib, jadi bahasa Prancis dan bahasa Mandarin. Tuh, Tetap semua ya. Inggrisnya sudah enggak? Kalau Inggris itu udah basic Pak, Oh, basic. jadi udah Basicnya. Iya. Udah harusnya Iya. gitu ya. Bisa internasional. Jawa gak anak. Ya kan iso yang Suriname karena Madagaskar. Ya tak. Oke, Karena closing. Bangladesh. Bangladesh. Iya. Bangladesh iso. Panggilan desa. Bangladesh. Lah iya. Bangladesh. Ayo. Oke, Iya, closing jadi ada statement. kata-kata yang paling saya suka, mungkin juga saya tulis di skripsi saya. Waduh. Don't stop when you are tired, stop when you are done. Jadi kita itu jangan berhenti waktu kita capek gitu, tapi berhenti waktu kita selesai. Karena kalau kita udah selesai sudah nggak ada tambahan apa-apa. Gitu. Mantap ini. Kalau capek belum tentu selesai, tapi kalau selesai ya sudah. Aku aja belum selesai udah capek. Nah ini saya nggak capek, justru selesai. Iya. Belum capek udah selesai. Iya, saya nggak capek. Terus gimana? Ya, silakan diajak. Oh enggak. Iya, bisa ya. Baik, Dimas Diajeng dan Netralis, demikian selama 30 menit lebih kita berbincang dengan Diajeng Emilia Dinar Triana terkait dengan malah ini tentang HI ya, hubungan internasional dan juga karir beliau menjadi duta visip di UNER. Patut kita acungi jempol serta mungkin motivasi sebagai teman-teman Dimas Diajeng dan Netralis kalau pengen jadi mahasiswa HI, ini contohnya seperti ini. Yang dibicarakan semuanya terkait dengan politik-politik internasional, terutama United States of America. Kalau jadi mungkin nanti kalau ada tamu lagi mungkin lebih ke Rusia, lebih ke China atau Jerman gitu. Ya nggak apa-apa. Ya, kita doakan aja cedik ini bisa merambah sampai ke internasional. Amin. Ya, saya Denis Mira di sini serta rekan Rina Prameswari dan juga Itu Suarsono. serta narasumber kita undur diri terlebih dahulu. Besok kita bertemu lagi di podcast Cedik Geni. Sampai jumpa.